Buat kalian penghobi kecepatan, tentu sudah tidak asing dengan yang namanya turbo. Ya, turbin booster atau disingkat turbo banyak dipakai di dunia otomotif karena fungsi dari part ini tidak main-main. Bisa mendongkrak tenaga mesin hingga berkali-kali lipat. Sebenarnya bagaimana sih cara turbo bekerja? Dan part apa saja sih yang ada pada rangkaian turbo? Mari kita bahas di video 5 menit. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Turbin booster, sesuai dengan namanya, part ini mengandalkan kekuatan dari turbin. Dalam turbo sendiri terdapat beberapa part, antara lain kompresor, turbin, dan batang penyambung. Turbo sendiri dipasang pada bagian exhaust dengan mengandalkan kekuatan gas buang kendaraan. Gas buang pada kendaraan akan masuk melewati turbin hose. Gas buang yang kencang akan menggerakkan turbin pada RPM tertentu. Semakin besar turbo, maka akan membutuhkan dorongan gas buang yang besar untuk menggerakkannya. Artinya, turbo akan aktif pada RPM tinggi. Untuk gas buang sendiri setelah masuk ke turbin akan menggerakkan turbin dan akan langsung menuju muffler atau knalpot sebagai gas buang. Jadi, kalau kalian berpikir gas buang dipakai untuk menggerakkan turbo, lalu dimasukkan kembali ke mesin, itu salah ya. Karena mesin tidak membutuhkan udara panas untuk pembakaran, melainkan membutuhkan udara dingin untuk campuran pembakaran. Setelah turbin berputar dengan adanya batang penyambung, dia akan menggerakkan bilah kompresor. Dengan berputarnya bilah pada kompresor, maka udara akan terhisap masuk ke kompresor. Lalu udara tersebut akan diarahkan menuju ruang bakar. Oh iya, untuk putaran turbocharger sendiri bisa mencapai 150.000 rpm. Makanya nggak heran kalau suara bilah sangat terdengar jelas seperti siulan yang merdu. Dengan kecepatan putaran yang sangat tinggi di dalam kompresor, serta dekatnya kompresor dengan exhaust, membuat udara yang terhisap menjadi panas hingga 70 derajat Celcius. Ingat, sekali lagi ya, sebelumnya, mesin membutuhkan udara yang dingin agar pembakaran menjadi sempurna, idealnya 25 derajat Celcius, sehingga tenaga mobil menjadi maksimal. Maka dari itu, udara tersebut akan kembali didinginkan dengan memakai intercooler yang biasanya ditempatkan pada bagian depan mobil. Intercooler ini seperti radiator, hanya saja ini berisi udara bukan cairan. Semakin besar atau banyaknya turbo, maka intercooler semakin besar dan tebal. Bahkan jika perlu beberapa mobil balap memasang washer pada bagian depan intercooler agar pendinginan udara lebih maksimal lagi. Setelah didinginkan oleh intercooler, udara akan langsung ke throttle body. Eits, tapi tunggu dulu, ada satu lagi part yang sangat berperan penting, yaitu blow off valve atau BOV. BOV ini berfungsi sebagai pembuang tekanan turbo. Loh, kok dibuang? Ya dibuang, tapi hanya di momen tertentu saja. Jadi pada saat mesin ada di RPM tinggi, turbo itu kan bekerja dan akan mengirimkan udara masuk ke throttle body. Throttle body itu terbuka dan udara masuk ke ruang bakar. Tetapi jika kalian mengoper gigi atau melepas gas, maka throttle body akan menutup beberapa detik. Tapi turbo masih bekerja, lalu akan dikemanakan udaranya? Maka dari itu, BOV akan menggantikan peran dari throttle body. Dia akan membuka dan membuang tekanan udara dari turbo. Makanya ada suara khas di mobil turbo yang seperti ini. Oke, mungkin kalian pikir turbo sudah aman ya dan sudah selesai prosesnya. Dari gas buang sampai masuk mesin kembali. Tetapi bukan hanya itu, ada satu part lagi yang berperan penting pada sistem turbo, yaitu wastegate. Jadi wastegate ini berada dekat turbo. Wastegate itu sendiri bertugas untuk membuang udara yang berlebih dari mesin, sehingga langsung dibuang ke knalpot tanpa melewati turbo, agar turbo tidak berlebih menerima pasokan udara. Jadi intinya fungsi wastegate ini bisa dibilang mirip BOV ya. Dengan adanya wastegate ini, turbo tidak mudah jebol karena ada udara maksimal yang diatur oleh wastegate. Jadi itulah part-part penting jika kalian ingin instalasi turbo pada mesin kalian. Selain itu masih ada piping dan lain-lain. Jangan lupa pula sesuaikan kompresi mobil kalian sebelum instalasi turbocharger pada mobil kalian. Karena tekanan udara dari turbocharger itu akan menambah kompresi pada mesin mobil kalian. Nah, sekarang mobil kalian sudah bisa melesat kencang nih. Tapi jangan lupa ya, perhatikan juga rem pada mobil kalian. Terima kasih telah menonton dan salam otomotif.